pertama kali yang harus ditanamkan betul-betul muhasabah di bulan Rajab ini adalah sholat. Sholat kita perhatikan betul. Kemudian sambungkan ke sholawat. Ini rahasianya ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan haram, ingat bulan Rajab. Tapi kemuliaan bulan Sya'ban itu ada ketika peristiwa turunnya perintah sholawat dan turunnya nisfu Sya'ban. Kita perlu namen. Mau namen itu sesuatu saya kini biji itu pasti kecil, tapi berangkat dari al-habbu yang kecil. Habbu ini kan bahasa Arab, bahasa Indonesia itu biji, benih. Maka benih yang kecil itu ya akan innallaha faliqul habbi wan nawa, akan memecah menjadi dua, satu menjadi akar ke bawah, dua menjadi tunas ke atas jadi batang. Sama di ayat Al-Qur'an, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Allah menciptakan langit dan bumi awalnya satu, dipecah, ada yang ke bawah jadi bumi, ada yang ke atas menjadi langit. Di bulan Rajab ini perlu kita perhatikan betul, terutama sholat kita. Ciri-ciri sholat diterima itu adalah ada asarnya. Asar itu bekas yang baik ketika sholat adalah satu ya, mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan yang kedua, membuat kita itu merasa butuh dengan sholat. Sholat awal titi wajib ini kan terkesan sebagai sesuatu yang memaksa dan terpaksa kita melakukan. Paksa baik pada nabi ini tak kelemahkan, tulang paksa, nangis kan gitu. Abid minta res bareng, minta mumpun raja kan minta cilok, minta nafsu, minta cecek dan bareng. Awalnya dipaksa, tapi setelah keterpaksaan itu nyata, itu butuhnya kita, bukan Allah yang butuh, bukan Khalik yang butuh, tapi makhluk kita. Kita ini sebagai makhluk Allah sangat butuh dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka pada nanti minum. Oke, dulu sering menyampaikan hukum makan dan minum itu sama seperti hukum sholat. Hukum asalnya wajib. Kulu washrabu, dalilnya di Al-Quran. Ya. Di Al-Quran, tidak tanggung-tanggung, bukan hadis lagi. Perintah makan dan minum itu awalnya hukumnya wajib. Tapi kita nggak perlu diperintah untuk makan dan minum karena memang sudah sehari-hari kita butuh dengan makan dan minum. Jadikan sholat kita seperti kita makan dan minum ketika sedang lapar dan haus. Maka khairul amal, sebaik-baik amal adalah yang terkait salah satunya dengan waktu. Ketika tiba waktu mulia seperti bulan Rajab ini, amal kebaikan juga dilipat ganda. Dan sekali lagi kita perlu evaluasi kualitas sholat kita. Baik, saya membawa kitab kecil, tak sengaja ngagak berangkat. Kitab ini kan nyangking di mobil ya, tahu nih saya rasanya sambil. Kitab ini kecil tapi ngacap tirawih. Ya ini mati. Salah satu di dalamnya ini kumpulan kitab-kitab yang isinya nadhamat, al-mandzumat. Kitabnya mana Jam'u Jawamil Mutun. Kita kira-kira kumpulan karangan ulama-ulama yang bermatang, bersyair. Salah satunya ada di sini Alfiyah bin Malik. Itu babonnya ilmu nahwu sorof yang dimatangkan, yang dibetkan, dinadhamkan, disyairkan. Kitab ini namanya syair ya. Apa kata isi syairnya? Jadi bukan terkait dengan materi kan yang dulu kita bahas Jawahirul Bukhari, materinya madahnya itu adalah hadis-hadis. Tapi kalau ini materinya hadis ada, ilmu, terutama ilmu alat ya, nahwu sorof ada, ilmu ilal ada, ilmu akidah. Di sini ada juga
Nadhaman Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ngaji kitab ini tipis. Mudah-mudahan kita dapat barokah kitab ini. Kita kirim Fatihah dulu pada seluruh pengarang, karena pengarangnya lebih dari satu. Kitabnya kecil tapi pengarangnya itu banyak sekali sampai diginikan. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa yang langsung saya bypass ya. Soalnya Pak Adena ngaji Bandungan urut, kalau diurutkan dari alif sampai ya kita sudah kehabisan waktu. Ngaji kitab dengan kulkas kuliah ringkas ini harusnya sesuai yang kita butuhkan. Jadi fil lugha langsung saya lewati. Fil lugha ini biasanya syairan bahasa Arab, biasanya disarang sama Lirboyo. Fil lugha, ya. Lugha maksudnya bahasa Arab. Bahasa Arab karena kita bukan orang Arab, orang Jawa. Ya lugha Arab ini dijawakan. Maka di sini ini mengenal yang namanya huruf pegon. Kitab ini ada pegonnya. Ini pegon. Oke. Huruf Arab alif ba ta tapi bahasanya bahasa Jawa. Oke. Beda kita karangan Zubaidi Hasbullah bagus sekali. Cuma tidak perlu saya bacakan. Ya, yang ngajarin TK Mas Rosun saya bahasa Jawa nih kan. Lirboyo bisaran, Rosun sirah, Jabhatun badok dan seterusnya. Kita yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Tekad, akhlak. Karena ini kebuana. Belum biar rata-rata usia 40 ke atas, kita sudah mulai menuai apa yang kita tanam mulai kecil sampai sekarang. Jadi kita perbaiki akhlak kita dari waktu-waktu. Kalau perbaiki bahasa Arabnya ya sudah lah madung, sudah susah kita menaikkan grade bahasa Arab yang mampunya sudah segitu ya sudah segitu sudah pol-polan. Tapi kalau akhlak tetap bisa kita upgrade. Inilah rahasia Rasulullah innama bu'itsu liutammima Rasulullah itu cerdasnya orang. Rasulullah itu sifatnya staff, STAS. S siddiq, jujur, T-nya itu tabligh, menyampaikan apapun yang beliau diturunkan wahyu, hatta terhadap dirinya sendiri sangat merugikan. Banyak itu ada ayat-ayat yang langsung negur beliau sampaikan, yang kalau seandainya bukan karena tablighnya beliau, ya simpen TV ini nggak belum lihat. Ya. Jika ada yang baik-baik disimpan TV, tapi mau ada masalah, kok asiaran ke tetangga. Terus amanah beliau. Maka Rasulullah itu Muhammadun Rasulullah Shadiqul Wa'il. Amin. Yang terakhir yang F ini Fatona. Beliau itu cerdas. Tapi dari saking fatonahnya kadang beliau itu seperti orang yang kepinteran, yang terlalu pintar jadi malah sangat bodoh. Paham? Maka gelar beliau itu salah satunya Al-Ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Di Al-Qur'an disebut. Apa ummi itu? Salah satu makna dari ummi itu tidak bisa nulis. Memang beliau dari saking cerdasnya sampai tidak bisa nulis. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Tahu Albert Einstein. Ini Albert Einstein. Cerdasnya orang. Dia menemukan rumus bahwa setiap materi ini kan sesuatu yang bisa kita lihat, itu sebanding selurus dengan setiap non materi yaitu energi. Hukum kekeralan massa. E besar sama dengan MC kuadrat. C itu cahaya. Jadi kalau kita bakar kitab ini, sesungguhnya di kitab ini tidak hilang, hanya ganti dimensi. Saya sering mempraktekkan. Pak Yusuf sama Pak Bowo ini kadang sekali waktu mempraktekkan tapi tidak sengaja. Terjerukup ke alam gaib, boleh. Ya. Apa yang saya contoh? Nah, cincin. Saya berapa kali cincin hilang, balik normal balik sendiri. Selok. Jadi balik ke alam gaib, balik lagi ke alam syahadah, alam nyata. Itu jangan tidak dipercaya. Alam gaib itu adalah sangat nyata adanya. Maksudnya ada. Jadi kalau kitab ini dibakar, hakikatnya fisiknya hilang memang, tapi dia pindah ke alam dimensi yang lain, sesungguhnya tetap masih ada. Paham ya? Jadi kalau
bisa diteorikan, dan itu teori EMC kuadrat itu sampai sekarang tidak bisa terbantahkan, kuantum fisika, dan nyata dalam praktek ilmu bom nuklir itu kecil sekali, dia bikin uranium 235. Saya guru kimia jadi ngerti tentang rumus kimia. Uranium itu atau plutonium itu mempunyai massa yang sangat tinggi, 235. Biasanya kalau H2O kan sedikit, hanya 2 O-nya 1, rumus kimia Maleonik ya. Tapi kalau plutonium sangat tinggi, sehingga kalau dipecah sedikit dia akan melakukan reaksi berantai, tarik-marik terus, sehingga kalau dipecah dia langsung berantai, beruntun. Makanya sangat bahaya bom atom atau bom nuklir. Sekarang itu ada orang pabrik Cina itu bikin baterai gini. Baterai itu dibuat dari bahan atom, dari teknologi nuklir, sehingga sekali dipakai baterai ini lebih dari 1 tahun tak mati, nyaris gak ada matinya, karena melakukan reaksi fusi, reaksi nuklir yang kayak berantai itu tidak ada selesainya. Jadi, nyaman menggunakan pada HP, bisa ingat ketika tidak usah dicas, sudah sekali beli sampai matinya kita sudah tidak mati HP-nya. Ya kok tak tercebur aja ya kembet ya. Letuk. Yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang itu nata akhlak, sekaligus nata fikih kita. Di sini ada kitab fikihnya juga, tapi dinadomkan, ganggu karena memang kitab ini awal-awal dari bahasa saya lewati, ya, karena kosakata fil akhlak yang saya masukkan, yang saya baca maksudnya. Nanti ada kitab fikihnya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke bab itu, kantel soalnya. Kita akhlak ya. Nah ini dimulai dari bab ilmu. Akhlak itu juga butuh ilmu. Jadi ada ilmu kalau kita di MI itu ada namanya pelajaran akidah akhlak, itu juga diilmui. Jadi akhlak kita tidak mungkin kita berakhlak kalau kita tidak punya ilmu akhlak. Itu ada orang yang soalnya yang salah paham. Pepenter orang Pak ilmunya sundul langit, ya kan ada yang bilang gitu. Tapi tak di akhlak ada artinya. Nah ini dia nabrakkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditabrakkan. Paham maksud dulu ini? Mungkin saya husnudzon terhadap orang yang bilang itu, memang yang dimaksud ilmu itu bukan ilmu akhlak, ilmu komputer, ilmu kecanggihan tentang masa kini segala macam, ditabrakkan dengan perilaku. Padahal perilaku juga butuh ilmu. Ya. Jadi ilmu perilaku ini yang kita, ilmu akhlak yang kita kaji sekarang ini berdasarkan nadoman. Namanya nadoman sebenarnya enak dibaca sambil pakai lagu. Ya, mungkin pernah dengar kita ya. Yakin saya pernah dengar di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa bisittati. Saya bacakan sekali-kali ya biar suasana pondoknya masih ada. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Ilingo siro. Coba. Ilmu itu nggak bakalan bisa dicapai kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an majmu'iha bibayan. Aku terangkan secara umum dengan keterangan secara ringkas bibayan. Zakat, kecerdasan. Kita semua punya kecerdasan artifisial. Komputer yang paling canggih, HP yang paling canggih pun sesungguhnya jauh lebih canggih manusia. Pecanggih HP, pecanggih komputer, dia punya limit, punya batas maksimal. Otak kita nggak ada maksimal. Semakin dipakai semakin luas. Makanya otak itu jangan didiamkan. Perlu latihan juga. Olah otak itu perlu. Bagaimana olahraga, olah fisik itu juga perlu. Olah akal juga perlu. Olah jiwa makin perlu lagi. Olah rohani lebih perlu lagi dengan zikir olah rohani. Jadi zakaun, kecerdasan,
wa hirsin, semangat. Jadi ada semangat. Cerdas saja nggak ada semangat, selesai. Wastibarin terambil dari kata-kata sabar. Dikasih huruf ilal, huruf ta, kesabaran. Ya. Sabar itu bertahan di jalan kebenaran. Wabulghatin, punya sangu. Sangu di sini bukan hanya materi. Ya. Sekarang orang mau berangkat haji, sebelum melunasi sudah harus sangu sehat dulu. Jadi harus ngantongi istitoah kesehatan dari puskesmas. Kalau enggak dia tidak bisa melunasi. Masa pelunasan sekarang sebulan ke depan sampai awal bulan 2. Jadi sangu salah satunya ya sangu sehat. Ya sangu uang juga, sangu untuk makan. Sangu beras kalau gaya macam saya waktu masih mondok kecil dulu, kalau mau berangkat mondok itu nyambi beras semakin senapa kilo secowok apa sekelaran nyambi. Itu sangu. Terus yang terpenting berikutnya wirsyadi ustadi. Ya. Petunjuk guru. Kenapa? Kitab itu sesuatu yang pasif. Maka banyak orang salah paham, salah satunya karena itu dia tidak berguru. Bergurunya kepada Syekh Google. Bukan tidak boleh, silahkan. Itu ilmu kecanggihan teknologi yang menjadi wahana sarana, tapi tidak akan pernah mengalahkan guru nyata. Berguru kepada yang gaib boleh, maksudnya yang gaib itu orang yang sudah meninggal misalkan, ruhnya kan masih hidup. Wali-wali itu ruhnya masih hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang syahid itu dalam Al-Quran ditegaskan dia tidak meninggal, tapi beda dimensi, amwat. Dia sesungguhnya masih hidup, berahya, ya, hidup, tapi di dimensi yang. Kalau gurunya yang dimensinya gurunya yang itu menang atau kalah dengan guru yang spiritual yang nyambung hidup, nyambung, kan tetap lebih maksimal dengan guru yang nyata. Dursyad ustaz. Maka banyak orang yang tersesat gara-gara gurunya keliru. Waktu li zamani, dan cukupnya waktu, ada durasi. Maka misalkan amanat undang-undang pendidikan nasional, ya, yang sekarang itu dirubah SMP SMA, dulunya kelas 1 SMP, sekarang langsung diteruskan biar psikologinya nyambung. Jadi kelas 7 itu kelas 1 SMP, kelas 10 itu kelas 1 SMA, SMK atau aliyah. Kelas 12 itu mau lulus SMA. Nah, itu 12 tahun undang-undang, amanat undang-undang, anak didik kita minimal mendapatkan 12 tahun masa pendidikan. Itu dulu zaman itu masanya sangat lama. Jadi dan sabda Rasulullah jelas, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Jadi mencari ilmu, perhatikan terhadap orang yang menabrakkan antara ilmu dan akhlak yang tadi saya sampaikan. Sabda Rasulullah jelas, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Jadi ilmu itu wajib dari buaya, dari bayi sampai mati. Kan bukan utlubul akhlak. Tapi ilmu yang utama adalah ilmu din yang paling utama adalah buahnya ilmu akhlak. Setelah ilmu akidah pastinya. Jadi ilmu agama itu terbagi 3 ya. Akidah pondasinya, batangnya itu, tiangnya itu syariat, buahnya itu akhlak. Kalau dalam thariqah itu 3 itu yang paling diperhatikan. Terus bait berikutnya, anil mar'i la tas'al wasal an karinihi. Pernah dengar juga ya? Insyaallah. Terhadap seseorang enggak perlu ditanya pribadinya langsung. Ya, cari di Facebook karakternya orang ini bagaimana. Gampang apalagi sekarang. Ya. Tinggal cari wasal an qarinihi. Qarinnya siapa? Qarin ini teman. Kita mau berteman dengan Facebook, kan saran teman yang pernah
Ya, insya Allah semakin kesini, semakin di akhir zaman kita semakin mudah men-screening teman dengan kecanggihan teknologi. Facebook ada tambah teman, ya, teman yang bersama kita, yaitu menjadi korinah, menjadi teman. Maka perhatikan betul teman dengan berteman dengan siapa kita akan karena apa? Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena teman dengan teman sesatunya itu akan semakin akan selalu berpengaruh, mempengaruhi, saling mempengaruhi. Jadi kalau kita berteman dengan tukang penjual minyak wangi, kita meskipun nggak ikut jualan akan wangi sendiri. Kita nggak beli, nggak jual, kita akan otomatis wangi karena dekat dengan orang yang penjual minyak wangi. Kayak gitu. Jadi perhatikan betul sekitar kita, dan teman yang paling sangat mempengaruhi kita itu siapa? Jawab. Istri. Bagi para ibu, suami. Ya. Jadi itu yang korin yang paling hebat, yang saling bisa mempengaruhi. Makanya korin itu, teman itu nanti yang paling panjang urusannya di yaumil hisab dengan korin kita yang paling dekat. Siapa pasangan hidup kita? Maka perbaikilah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya atau suaminya. Ya. Maka perhatikan setelahnya banyak yang belum hafal kita mungkin. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau kebetulan kita mendapatkan teman mengenal kita atau kita mengenal dia itu, kemudian kita ketahui teman itu buruk, syarrun, fajannibhu sur'atan. Jauhi dia segera mungkin. Kalau dia nge-like kita atau teman kita, dislike langsung, keluar dari pertemanan kita di Facebook, bahkan di grup WA segala macam. Itu sangat berpengaruh. Ada yang mendalilkan syarikun akan cah dengan siapa boleh kan oleh, tapi kita akan berpengaruh dan berpengaruh, kita akan mempengaruhi dan akan dipengaruhi. Itu perhatikan betul. Ya. Wa in kana ada khairun faqarinuhu tahtadi. Dan kalau sebaliknya kita berteman kepada seseorang, kemudian orang itu ternyata orangnya baik, ya faqarinhu tahtadi, maka korinkanlah dengan, terus bertemanlah dengan orang itu, engkau akan mendapatkan petunjuk lewat orang itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ada kaul guru saya salah satunya, kalau berteman silakan perbanyak kenalan. Ya, teman itu artinya kita kenal kan, bolehlah dengan siapapun, hatta dengan orang yang paling jahat sekali. Tapi kalau kawan akrab ya, yang gampangannya teman itu bahasa Arabnya banyak. Ada sodik, ada qarin, ya. Terus ada qarin, kawan akrab ya. Ketika berkawan akrab, kalau bahasa gaulnya soulmate, kawan yang betul-betul bisa dipercayai dan mempercayai, itu pilihlah sedikit orang. Semakin sedikit orang maka semakin baik, karena dia akan menutupi kelemahan kita dan akan menunjukkan kelebihannya masing-masing untuk menutup kekurangan masing-masing. Maka sekalipun Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling sempurna sekalipun, beliau dibackingi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahasia Allah ya, dengan sahabat-sahabat kaliber besar, sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa teman itu sangat penting. Berkawanlah dengan lingkungan yang baik. Ketika ada lingkungan atau kawan yang tidak baik, dislike, keluar dari grup itu. Ta'allam fa innal ilma zainul ahli wa fadlun wa inwanun li kulli mahamid. Saya ingin mengajak, jadi saya mungkin bisa jadi semakin agak jarang di Sumber Jambe, tapi media ilmu bukan hanya Muhammad Izzuddin. Sejagat sangat banyak. Membaca itu bisa, tinggal dikoordinatkan. Ya, bukan
hanya saya secara pribadi, saya harap teman-teman penyuluh yang lain bisa menghidupkan kulkas di masjid ini. Tidak hanya karena saya sengaja memang kadang tidak datang ke sini, siapa tahu ada teman-teman yang bisa meneruskan kulkas atau kuliah ringkas ini. Ketika saya ada, insyaallah kita juga tetap ngaji seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa terus ngaji kitab, ada di kitab fikih di bagian sini kita insyaallah mudah-mudahan bisa disampaikan pada bab fikih. Saya senang kalau ngaji kalau pakai fun begini, pakai nadhaman. Kalau nadhaman itu ciri-cirinya hurufnya, kalimatnya itu singkat-singkat padat. Jadi kita menerangkannya juga senang. Kreasi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.